Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di playlist Processing Python atau di animasi komputer. Setelah kita kemarin menyelesaikan bagian dari vektor yang ada di Nature of Code-nya Daniel Schiffman, kita masuk ke bab berikutnya yaitu gaya atau force gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut teman-teman yang kemarin belajar vektor bisa buka juga di bukunya karena di situ jauh lebih lengkap. Sebenarnya saya kemarin membuat beberapa video itu ringkasan yang saya pikir saya anggap perlu dan nanti pun juga di playlist ini nggak semua yang ada di bukunya Daniel Shipman ini saya buatkan konten jadikan pembelajaran buat teman-teman. Saya hanya pilih beberapa hal yang menurut saya cukup esensial karena, di situ bukunya cukup banyak ya, apa yang harus kita pelajari. Oke, kita masuk ke bab gaya ya. Nah, eee, kalau teman-teman pernah belajar fisika ya, kita bahas, sedikit tentang fisika ya, bahwa yang namanya gaya sorry, bahwa yang namanya gaya atau F itu adalah massa dikalikan dengan percepatan ya. Massa dikali percepatan. Jadi, eee, misalkan saya punya sebuah benda gitu ya, ini ada mouse gitu ya. Mouse ini dia ada gaya ke bawah ya, karena dia memiliki massa dan ada percepatan ya, ada percepatan. Nah, ketika kita tahan ya seperti ini, ya maka sebenarnya, eee, dia itu percepatannya nol ya, dia gaya nol karena kenapa? Karena kita tahan. Ada, gaya dorongan dari bawah gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas konsep percepatan ya. Kalau dari rumus ini kita turunkan, maka percepatan itu sama dengan gaya dibagi dengan massa gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan gaya pada satu buah benda, maka kita tinggal tambahkan percepatan gitu ya pada gaya tersebut, pada benda tersebut gitu ya, dibagi dengan massanya. Nah, di sini ternyata percepatan itu adalah sebuah vektor dan gaya juga sebuah vektor. Kalau massa ini sebuah skalar ya, sebuah nilai skalar. Nah, di video kali ini kita akan coba memberikan gaya gravitasi pada sebuah objek ya. Sebenarnya sudah sempat saya mention di video awal. Nah, di sini saya sudah punya sebuah kelas bola, lalu kemudian saya sudah ada inisialisasi, dia punya posisi ya, vektor posisi, vektor kecepatan, vektor percepatan. Dia memiliki massa tertentu, nanti kita akan pakai massanya ya. Lalu, kita cari dulu, jari-jarinya ya. Kalau di asumsinya adalah, eee, ketika kita punya sebuah bola, bola itu kan dia PR kuadrat ya, apa namanya, luasnya itu, luasnya adalah di sini pi R kuadrat, maka ketika kita mau cari R-nya, itu sama dengan akar dari luasnya, ya setelah dibagi dengan pi ya. Nah, pi-nya ini bisa kita abaikan aja gitu ya, karena dia hanya konstanta pembagi aja. Nah, cuman karena nanti terlalu kecil, makanya diimplementasinya saya kalikan 10. Cuma bisa aja ini nggak perlu dikali 10 ya, cuman karena terlalu kecil ya. Jadi dikalikan 10 ini hanya konstanta nilai aja, kan kita nggak real simulasi fisik ya, kita belajar komputer grafis, belajar animasi. Jadi teman-teman fisika yang nonton ini mohon maaf. Di sini belajarnya anak komputer ya. Kalau ada agak melenceng sedikit dari ilmu fisika mohon maaf. Oke, di situ saya gambar, no stroke, fill, saya kasih warna, lalu kemudian, ini warnanya apa ya, RG, berarti biru, lalu pos X, pos Y, lalu kemudian di sini luasnya berdasarkan sorry, ini diameternya berdasarkan jari-jari, lalu dia bergerak, sudah kita bahas ya, pergerakan itu adalah percepatan ditambahkan kecepatan, kecepatan ditambahkan ke posisi, lalu di sini ada pengecekan benturan. Yang ini pengecekan benturan kiri kanan nanti karena di video kedua kita akan tambahkan gaya angin. Kalau yang ini pengecekan, benturan ke bawah ya karena kita akan membuat gravitasi di sini. Oke, ini sudah. Lalu di, sketch utamanya di sini saya buat objek B1, ini posisi X dan Y-nya. Lalu saya gerak, saya cek benturan baru saya gambar.
Kalau kita running, ya dia nggak ada apa-apa, ya dia masih kosong, kita bisa tambahkan di sini, apa namanya, kalau kita kasih kecepatan misalkan dianya 1, maka dia akan bergerak ke bawah. Ya bergerak ke bawah, benturan dia naik lagi ke atas. Nah di sini, kita akan mau belajar konsep gaya ya. Oh dia pergi ke atas, sekarang nggak saya cek di atasnya, oke. Di sini saya akan buat tetap kecepatannya 0, percepatannya 0, di sini saya akan buat, eee, kita beri tambahan gaya, ya ingat gaya itu tadi adalah sebuah vektor ya, sebuah vektor, lalu di sini berarti saya kasih, fungsi def tambah, tambah gaya, tambah gaya tambah gaya gitu ya, tambah gaya di sini ada self, lalu kemudian di sini gayanya. Nah, lihat gaya tadi itu adalah untuk mendapatkan percepatan yang baru adalah gaya dibagi dengan massa. Jadi di sini kita buat, sorry ini kurang 2 ya. Lalu di sini kita buat gaya yang baru, kita kasih nama F adalah V vektor di sini sub ya, antara gaya, eee, self dot m, massanya gitu ya. Jadi, ini kan sebenarnya gaya itu sebuah vektor nantinya ya. Di sini ada vektor sub, artinya kita buat panggil fungsi sub pembagian antara gaya dengan, jadi si gaya yang ini dibagi dengan massa ya. Kan ini rumusnya gaya dibagi dengan massa. Lalu kemudian si, eee, vektor ini itu kita tambahin ke, kita masukkan ke, apa namanya sini, percepatannya ya. Jadi ini, self dot percepatan kita add, kita tambah dengan F gitu ya. Oke, udah seperti ini. Nah, di sini kita tinggal bikin sebuah gaya baru, kita kasih nama gravitasi misalnya. Gravitasi, gravitasi itu adalah sebuah vektor V, bentar, V vektor, V vektor dia, X-nya 0 tapi turun ke bawah kita kasih gaya 0,1 gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini kita tambah gaya berarti B1 dot tambah gaya, lalu tadi gimana caranya? Tambah gaya, masukin gayanya ya, kayak karena gayanya gravitasi gitu, gravitasi masukin sini. Oke. Jadi di sini saya buat gravitasi 0,01, lalu kemudian saya B1 kasih ke gravitasi, maka di sini gayanya dibagi dengan massanya, udah ada massanya ya, tadi setting massanya 2, lalu kemudian di sini percepatannya ditambahkan ke dalam gaya. Oke, kita coba running. Ups, bentar. Tab int sub is as, oh, oke di sini self dot m, sini gaya. Oke, di sini bukan sub ya, kalau sub itu kan dikurangi ya. Ini harusnya div, pembagian. Sorry sorry. Oke, kita running. Oke, maka kita punya, bola yang dia tertarik turun ke bawah. Ya, hanya saja karena di sini si bolanya itu, sorry, karena di sini ada proses di sini lihat ya, setiap kali ditambahkan gaya maka percepatannya ditambah gaya. Jadi si gaya ini bertambah secara sorry, si percepatan ini bertambah secara kumulatif ya, tadi 0,1, 0,2, 0,3 sehingga gayanya tidak tetap. Maka di dalam proses gerak ini, setiap kali pergerakan, setiap kali si percepatannya sudah ditambah gaya, si percepatannya kita harus, reset ke 0 ya. Percepatan caranya tinggal di multiple by 0. Jadi, ini multiple itu perkalian antara vektornya, kan tadi vektornya udah ditambahin terus nih di sini. Tambahin 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 0,1 tambah 0,2, 0,3. Nah, setiap pergerakan itu akhirnya si percepatannya itu tambah lama tambah tambah cepat gitu ya. Jadi percepatannya itu terus naik ya. Harusnya percepatannya itu tetap tetap berdasarkan gaya yang dia terima, makanya di sini dikalikan dengan 0. Oke, kalau kita running, mana nih? Oh sini.
Nah, ini. Jadi dia ada percepatan turun ke bawah, terus ke bawah, dia naik lagi ke atas gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahin percepatannya 0,5 misalkan. Sorry, gaya gaya tarik ke bawahnya 0,5 gitu. Oke. Jadi dia daya tariknya semakin cepat. Ya lama-lama si bola ini dia akan tertarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa buat 2 objek ya, misalkan di sini bolanya kita duplikasi aja B2, posisi X-nya tetap, posisi Y-nya kita geser sedikit agak ke kanan 300, masanya kita tambahin jadi 4, lalu kemudian, di sini kita panggil B2, ini tinggal kita copy aja, kita copy ke bawah aja biar cepet, ini ganti jadi B2, 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 ups, ini B2. Oke, gravitasinya tetap cuman kita cuman butuh satu gravitasi aja. Jadi kita buat satu gravitasi yang ditambahin kedua bola. Oke, kita running. Saya salah ya. Berarti ini kan X-nya yang harus digeser, sorry. X-nya harus digeser ke 300. Ini Y-nya tetap di 200 supaya dia sejajar. Oke, kita running. Oke. Ini tadi nggak kelihatan ya. Gimana caranya? Kita running langsung cepet-cepet buka. Oke, ini bolanya. Oke, ya. eh ini ada 2 objek gitu ya, karena dia, dibagi dengan massa di sini ya tadi ya, dibagi dengan massa, maka benda yang massanya lebih kecil, maka dia gravitasinya lebih kecil gitu ya. Yang bola yang sebelah kanan kan lebih gede, jadi dia gravitasinya otomatis semakin karena dia lebih besar, maka pembaginya semakin besar. Nah, sedangkan dalam konsep, kita di bumi gitu ya, kalau kita jatuhin benda, benda itu besar atau kecil itu turunnya tetap sama ya, turunnya tetap sama. Makanya di sini, si gaya gravitasinya ini kita kalikan ya, sorry ya, kita kali yang ini, eee, apa namanya, setiap setiap, gravitasinya itu kita kalikan dengan massanya supaya kita sama dengan gravitasi di bumi ya. Jadi, eee, caranya adalah sebentar, eee, sebenarnya ini dibagi ya, tetap di sini harus dikali, berarti ini G-nya kita ganti ya. Ini G1, ini G1, yang ini G2. Jadi kita butuh 2, eee, G1, G2. Di sini kita punya gravitasi sama dengan ini, V vektor yang ini, lalu kemudian yang ini adalah gravitasi dot, multiple di sini B1 dot M, kalau yang ini gravitasi dimultiple dengan B2 karena ini, G2, ini G2 ya. Oke, kita tambahin G1, G2, lalu kemudian ini gravitasinya tetap segini. Kita coba running, gimana caranya biar ini tetap di atas. Oke, dia dia nggak sama turunnya karena diameternya dia berbeda ya. Jadi akhirnya kecepatan turunnya juga dia dia nggak sama. Oke, kita balik lagi, mana tadi? Ya, jadi secara konsep harusnya ini dikalikan dulu dengan massanya ya. Lalu kemudian tapi nanti di sini kita bagi lagi. Di bagian objeknya dibagi lagi ya. Di sini dibagi lagi, di sini di multiple, di sini dibagi lagi. Oke. Nah, nanti karena ini akan kalau bendanya lebih dari satu, nanti dia harus jatuh dengan kecepatan gravitasi yang sama. Oke. Kayaknya nanti kita akan bahas sesi khusus tentang penggunaan massa. Jadi penggunaan massa ini kita skip dulu, ini kita skip dulu menjadi standar dulu seperti ini.
Oke, ini standar dulu. Bolanya dia sudah ada gravitasi, tapi memang di sini bola yang kecil dia punya daya tarik gravitasi lebih besar ya, karena dibagi dengan massa yang lebih kecil. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas ya, mungkin video kedua atau ketiga setelah ini kita bahas sesi penggunaan massa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.